Berjumpa lagi bersama Bunda Siska di sini. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Mata pelajaran apa ya yang mau kita bahas di hari ini? Langsung saja kita ke video pembelajaran hari ini. Halo semua anak-anak Bunda, Shalom. Hari ini bersama Bunda Siska kita akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 4 SD. Di materi pembelajaran kita kali ini akan membahas pelajaran 1, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan membimbing kita dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan-Mu dalam pelajaran agama ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu mensyukuri sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebagai laki-laki dan perempuan, kalian pasti tahu ya ciri fisik dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Apa saja ciri fisik tersebut? Yang pertama, laki-laki biasanya memiliki tubuh yang berotot. Apalagi jika laki-laki tersebut rajin berolahraga. Yang kedua, memiliki jakun. Jakun ini adalah tonjolan yang ada pada leher seorang laki-laki. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin laki-laki. Lalu ciri fisik dari seorang perempuan apa ya? Yang pertama, perempuan biasanya memiliki kulit yang halus. Yang kedua, bisa mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Ini adalah ciri khas yang tidak dapat dipertukarkan ya antara laki-laki dan perempuan, karena hanya perempuan yang dapat mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin perempuan. Apa saja ciri fisik kodrati atau ciri fisik khas yang tidak dapat dipertukarkan? Pertama, dari laki-laki, 1, memiliki jakun. Tadi tahu ya, jakun adalah tonjolan yang ada pada leher seorang laki-laki. Yang kedua adalah memiliki jenis kelamin laki-laki. Lalu ciri fisik kodrati seorang perempuan, yang pertama, dapat mengandung, dapat melahirkan, dapat menyusui, dan memiliki jenis kelamin perempuan. Contoh ini dapat kita lihat pada ibu kita masing-masing. Ibu kita telah mengandung, melahirkan, dan juga menyusui kita dari kecil sampai kita menjadi besar. Bagaimana ya pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan? Menurut pandangan masyarakat, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah. Laki-laki diharuskan untuk bersekolah tinggi, sedangkan perempuan karena dianggap pada akhirnya nanti akan masuk ke dapur, maka anak perempuan tidak boleh bersekolah atau sekolahnya tidak usah tinggi-tinggi, yang penting bisa membaca dan menulis saja. Ini adalah pandangan dari masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan? Apakah sama dengan pandangan masyarakat? Dalam Kejadian bab 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ini penjelasan kitab suci
Apa maksudnya ya? Maksud dari kitab suci tersebut, laki-laki dan perempuan sederajat atau sama di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong dan saling melengkapi. Bagaimana cara kita bersyukur setelah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Yang pertama, kita harus tekun berdoa. Berdoa bisa mengungkapkan rasa syukur kita karena telah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kita juga dapat memuji Allah dengan rajin berdoa. Yang kedua adalah saling bekerja sama. Yang ketiga, saling membantu tanpa pilih-pilih. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa tugas manusia sebagai citra Allah? Ada yang tahu? Ya, tugas manusia sebagai citra Allah adalah merawat, menjaga, dan memelihara bumi yang kita tinggal. Mengapa kita harus bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Karena kita diciptakan menurut citra Allah. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Supaya dapat berkuasa atas seluruh isi bumi. Pasti anak-anak bunda ada yang belum tahu arti dari citra Allah. Citra Allah artinya manusia sama dan serupa dengan Allah dan berperilaku seperti Allah. Kita harus bangga menjadi laki-laki atau sebagai perempuan karena kita diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki keunikan masing-masing. Oke, sekian dulu untuk materi pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini membuat kita semakin mencintai diri kita sebagai ciptaan Allah. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.